Antara aku dengan hambaku masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat sholat itu aku akan kabulkan. Jadi fungsi sholat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Nama Al-Fatihah bukan sekedar nama yang kemudian diberikan untuk memberikan isyarat dengan bacaan surah ini dibenarkan sholat seseorang, bahkan menjadi rahasia dalam solat ketika membaca surah ini. Ketika Allah menyampaikan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah bagi solat menjadi dua bagian, antara aku dengan hambaku masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat solat itu aku akan kabulkan. Jadi fungsi solat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Karena itu dalam kitab-kitab fikih, baik yang klasik, klasik salafan dan kontemporer khalafan, yang dulu dan yang sekarang, as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fikih, maka kalimat pertamanya as-salah fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam salat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa. Ternyata Al-Fatihah pun doa, sampai kita mau salam isinya doa. Jadi kalau Anda banyak berdoa dalam salat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah, saat kita berdiri di Al-Fatihah itu ada hadis qudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan Al-Fatihah kita. Dari mana taunya? Dari hadis qudsi. Idza qala al-'abdu, saat hamba mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca Al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Karena itu amanat Nabi disebutkan dalam salah satu hadisnya, dirangkum oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8, dan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang kedua Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, disebutkan pada hadis nomor kedua, dan dikhususkan oleh sementara ulama dengan satu jilid khusus saking pentingnya hadis ini dengan nama hadis Jibril. Maka dalam bagian bab itu ada pernyataan tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah, an ta'budallah. Kalimat ibadah an ta'budallah ditafsirkan langsung oleh Al-Quran. Di antara makna ta'budallah, perintahnya bermakna u'bud, sembah Allah. Nah, kalimat sembah Allah itu ketika disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan salat. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah itu? Wa aqimis salata li dzikri fa'budni wa aqimis salat. Sembah saya, dan cara menyembah saya lakukan lewat salat. Ya Allah, sekarang kami sedang menyembahmu. Apa yang terjadi ketika menyebutkan kalimat tadi? Perhatikan kata Nabi, rasakan kita sedang didengar oleh Allah, kita diawasi. Walaupun kita tak mampu melihatnya, rasakan engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadan athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'bud, jika hambaku berkata ya Allah, sekarang kami menyembahmu saja, sekarang kami sholat, dan kami buktikan Engkau Tuhan, kami hamba, karena itu kami menyembahmu sekarang. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah kami hamba butuh pertolongan, kami punya masalah, butuh solusi, hanya kepadamu kami minta, karena Engkau satu-satunya Tuhan kami ya Rabb. Maka apa yang terjadi dalam bacaan itu? Qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi, inilah yang aku maksudkan perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar bacaan Al-Fatihahnya sampai di sini,
dari awal sholat sampai bacaan ini, masa'ala, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta saat ini, aku akan berikan. Karena itulah di zaman-zaman dahulu, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya, dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria, seperti sering kita kisahkan, bermohon dalam berdirinya saat sholat, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang mustahil, kata kebanyakan orang secara medis dan klinis, karena istrinya divonis maaf, monofos dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian saat meminta langsung dikabulkan oleh Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam salatnya, langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira akan punya keturunan, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut sementara orang lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis monofos dan mandul, kata Allah bagiku tidak ada yang mustahil.